Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve Dominus Nobiscum, sahabat kita iman Katolik. Hosti kudus dalam gereja Katolik setelah dikonsekrasikan telah menjadi tubuh Kristus. Sedangkan dalam ajaran gereja-gereja non-Katolik atau dalam gereja Protestan, hosti yang tidak dimakan atau anggur yang tidak diminum bukanlah tubuh Kristus atau darah Kristus, melainkan hanya lambang tubuh dan darah Kristus. Ada banyak perbedaan dalam hosti kudus dan anggur dalam gereja Katolik dan hosti kudus dan anggur dalam gereja Protestan. Perbedaan utamanya adalah: 1. Perbedaan antara transubstansiasi dan konsubstansiasi. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setelah konsekrasi, substansi roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini disebut dengan transubstansiasi. Karena itu, semua roti yang sudah dikonsekrasikan adalah benar-benar menjadi tubuh Kristus, baik yang dibagikan, dimakan, ataupun yang tersisa. Maka gereja Katolik menyimpan hosti kudus yang tersisa di dalam tabernakel. Tabernakel berarti kemah kediaman Allah. Jadi ketika umat tidak melaksanakan misa di gereja, tabernakel harus diberi lampu, karena di dalam tabernakel bersemayam Kristus Tuhan kita dalam bentuk hosti kudus. Umat juga harus menghormati hosti kudus dengan doa adorasi atau doa penyembahan. Sedangkan sejumlah gereja Protestan mengakui konsubstansiasi, yang berarti substansi roti dan anggur ada bersama-sama dengan substansi tubuh dan darah Kristus. Dan hal ini terjadi ketika roti itu dimakan atau anggur itu diminum. Jadi bagi gereja non-Katolik atau gereja Protestan, sisa roti dan anggur yang tidak termakan atau terminum bukanlah tubuh dan darah Kristus, namun hanya roti dan anggur biasa. Selain itu, sejumlah gereja Protestan beranggapan bahwa roti dan anggur itu hanya simbol dari tubuh dan darah Kristus, bukan menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri seperti ajaran dari gereja Katolik. Dan karena itu, pengertian mereka tidak sama dengan pengertian dari gereja Katolik. 2. Jalur apostolik. Gereja Katolik menerapkan apa yang telah menjadi tradisi suci gereja sejak awal atau gereja perdana, mensyaratkan adanya sakramen imamat untuk dapat menjadikan sakramen Ekaristi sebagai sakramen yang sah. Artinya, perkataan konsekrasi atau kata-kata atau doa Yesus untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kekuatan Roh Kudus harus dilakukan oleh imam yang ditabiskan oleh uskup yang mempunyai jalur apostolik. Maksudnya adalah rahmat tabisan yang diperoleh dari penumpangan tangan ini adalah berasal dari para rasul yang menerima mandat dari Yesus sendiri. Dengan demikian, gereja Katolik tidak dapat mengakui keabsahan Ekaristi dari gereja lain kecuali dari gereja Timur Ortodoks, karena gereja Timur Ortodoks hampir mirip dengan gereja Katolik Roma, yang juga mempunyai tabisan yang sah karena jalur apostolik yang juga mereka miliki. Gereja Anglikan dan gereja-gereja Protestan atau gereja non-Katolik kehilangan jalur apostolik. 3. Perbedaan penghayatan makna tubuh Kristus. Gereja Katolik memaknai bahwa komuni adalah persatuan kita dengan tubuh Kristus dalam rupa roti, dan juga persatuan dengan tubuh mistik Kristus, yaitu gereja perdana. Gereja yang dimaksud di sini adalah gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Kristus di atas Rasul Petrus, yaitu uskup atau paus pertama dalam gereja Katolik. Dengan demikian, perayaan Ekaristi harus dilaksanakan dalam kesatuan dengan uskup selaku penerus para rasul.
Makna ini telah diimani dan dihidupi oleh gereja sejak awal atau gereja Katolik. Santo Ignatius dari Antioquia menulis, "Kamu harus menganggap Ekaristi sebagai yang sah jika dirayakan oleh uskup atau oleh seorang imam yang diberinya kuasa di mana uskup berada. Biarlah kongregasi umat berada. Seperti di mana Yesus Kristus berada, di sanalah ada gereja Katolik. Jauhkan dirimu dari skisma sebagai sumber dari segala kesulitan atau kejahatan. Kamu semua harus tunduk pada uskup, sama seperti Yesus Kristus yang tunduk kepada Allah Bapa. Tunduk juga kepada para imam seperti kamu kepada para rasul, dan hormatilah para diakon seperti kamu menghormati hukum Tuhan. Kamu harus menganggap Ekaristi sebagai yang sah jika dirayakan oleh uskup atau oleh seorang yang diberinya kuasa. Di mana uskup berada, biarlah umat pun berada di sana." Semoga katekesi ini bermanfaat bagi kita yang adalah anggota dari gereja Katolik maupun dari anggota gereja non-Katolik atau gereja-gereja Protestan. Semoga katekesi ini lebih mempererat toleransi kita. Terlebih kita mengakui iman yang satu kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Salve Dominus Nobiscum.